Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kelas pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Bersama kami Agus Sairi dan Alif Bakhtiar. Dan izinkan pada kesempatan ini kami menjelaskan tentang presentasi tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian kualitatif. Kita perlu mengetahui bahwasanya kuantitatif dan kualitatif berbeda. Perbedaannya adalah dalam eksperimental, yaitu ada non-eksperimental, interaktif, dan non-interaktif. Kemudian ada eksperimen murni, yaitu deskriptif. Kemudian pada kualitatif ada etnografi, biografi, dan non-interaktif ada studi dokumen atau teks. Kemudian dalam eksperimen semu, kuasi eksperimen, dalam kuantitatif ada komparatif. Kemudian di kualitatif ada fenomenologi, di interaktif, kemudian di non-interaktif ada penelitian sejarah. Kemudian pada eksperimen tunggal, kuantitatif merupakan korelasi, sementara pada kualitatif yaitu adalah studi kasus. Kemudian diperlukan juga dalam kuantitatif yaitu survei. Kemudian ada ex post facto. Sedikit berbeda pada kualitatif yaitu ada grounded theory, kemudian ada pengamatan alami. Apa itu beberapa istilah akan kami jelaskan pada halaman ini, yaitu tentang etnografi. Bahwasanya etnografi merupakan studi yang sangat mendalam tentang perilaku yang terjadi secara alami di sebuah budaya atau sebuah kelompok sosial tertentu. Untuk memahami sebuah budaya tertentu dari sisi pandang pelakunya, para ahli menyebutnya sebagai penelitian lapangan karena memang dilaksanakan di lapangan dalam latar alami. Kemudian fenomenologi. Dalam penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna, konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Kemudian ada studi kasus, merupakan penelitian yang mendalam tentang individu atau satu kelompok atau satu organisasi atau satu program kegiatan dan sebagainya, sehingga dalam waktu tertentu tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Studi kasus menghasilkan data kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan kepada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasar konteksnya. Tujuannya untuk menggali pikiran seseorang yang tertuang dalam buku atau naskah-naskah yang terpublikasi. Penelitian sejarah itu digunakan untuk memotret atau menggambarkan keadaan atau kejadian masa lalu yang kemudian digunakan untuk proses pembelajaran masyarakat sekarang. Jenis penelitian ini mengkaji dokumen atau artefak untuk memperoleh pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Biografi merupakan penelitian mengenai kehidupan seseorang dan pengalamannya yang dianggap penting dan bermanfaat untuk masyarakat umum maupun komunitas tertentu. Adapun untuk
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengalaman yang menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup dari seseorang tersebut. Pengamatan alami merupakan penelitian dengan observasi menyeluruh pada latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Grounded theory merupakan penelitian yang berangkat tanpa teori untuk mengumpulkan data penelitian. Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan teori dari fenomena sosial berdasarkan data yang ada di lapangan. Kemudian pengertian metode penelitian dan pendidikan Islam. Metode penelitian adalah metode ilmiah untuk memperoleh data atau informasi, yaitu memperoleh data atau informasi sesuai dengan tujuan sebenarnya daripada tujuan dan kegunaan tertentu. Pendidikan Islam sebagai makna penuh dari kata ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam diartikan sebagai proses menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri secara fisik dan psikis. Naqib al-Atas mengartikan pendidikan Islam sebagai ta'dib, yaitu proses memahami dan menyetujui alam dan ilmu. Pengetahuan dan bentuk berbeda-beda menurut ilmu dan bentuknya. Tingkatan dan derajat serta kesesuaiannya posisi relatif terhadap esensi dan pengetahuan, kemampuan seseorang, potensi fisik dan mentalnya. Kemudian pengertian pendidikan Islam didasarkan pada penggunaan Al-Quran, Sunnah, pendapat ulama, warisan sejarah dan pertimbangan rasional dan data empiris. Macam-macam pendekatan dalam penelitian kualitatif pendidikan Islam. Pendekatan sejarah adalah ilmu yang membahas berbagai peristiwa yang memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan berlaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama turun dalam situasi yang konkret, bahkan berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan antropologi, pendidikan Islam dan antropologi terdapat titik temu antara keduanya, yakni tentang manusia. Manusia dalam konsep pendidikan dalam menempati pembahasan paling awal, begitu pula dalam beberapa buku antropologi. Pendekatan sosiologi tidak dapat memenuhi kehidupan masyarakat. Demikian pula kalau hanya pendidikan saja. Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks memerlukan ilmu pengetahuan yang sangat kompleks pula. Salah satunya adalah sosiologi pendidikan. Kemudian pendekatan psikologi dapat diartikan adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, dengan singkat disebut ilmu jiwa. Dalam khazanah keilmuan Islam, bahwa psikologi tidak semata sebagai ilmu yang membahas perilaku sebagai fenomena kejiwaan belaka, melainkan dibahas dalam konteks sistem kerohanian yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan yang dapat kami berikan pada presentasi kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.